bermain kata-kata. Kita Loh, bermain. Saya kita tidak bermain ingin- kata, saya bermain data. Saya bermain data. Nah, Karena ada data, karena iya, ada tertulis. Sekarang saya tanya sama Bang Jonar. Yang tertulis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, atau inilah penebus yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang mana yang benar di dalam Gini, Bible Bu. Anda? Bini Bu, kalau kita bermain kata-kata nanti akan jadi Loh. pusing kita sendiri. Tidak, saya tidak pusing, Anda yang pusing. Saya Makanya. bertanya, yang sebenarnya tertulis di dalam Bible, inilah anak yang kukasihi atau inilah penebus? Gini Bu, kalau kata-kata dari aku penebus itu adalah Bang Jonar, imanku. coba simak pertanyaan saya. Saya itu membaca Bible Anda, Bapak mengatakan inilah anak yang kukasih, atau menurut Abang inilah penebus yang kukasih. Apakah Abang punya kitab lain selain Bible? Gini loh Bu, itu iman itu sepengetahuan saya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan kata-kata. Udah, tapi kalau pengajaran bisa dipertanggungjawabkan dengan kata-kata. Oke, Jadi sekarang itu saya lagi larikan ke pengajaran pengajaran. atau itu Pengajaran lagi di dalam, pengajaran nggak usah atau panjang iman? Bang, nggak usah panjang. Saya bilang kita nggak usah panjang-panjang biar dapat poin. Pengajaran yang diajarkan, yang tertulis di dalam Bible Anda, Bapak itu mengatakan inilah anak yang kukasih atau inilah penebus. Tinggal itu aja jawabannya. A, penebus, B, anak. Iya, pasnya yang itu bilang itu. Jadi gini, Nah. kalau pengajaran yang Enggak, itu penebus atau anak? Enggak, jawab dulu, penebus atau anak? imanku penebus, kalau pengajaran sesuai yang itu bilang. Jadi landasan keimanan itu apa? Kalau bukan kitab suci, itu mengenal Tuhan itu dari mana? Gini Dari toh. kitab suci atau dari mana? Enggak, itu aja dulu dijawab. Jangan Gini, jadi toh. begini, toh. Kita diskusi ini, Iya. edukasi data itu. Apa yang saya ucapkan itu ada di dalam Bible Anda. Di Bible itu, inilah Enggak. anak yang kukasihi. Aku Oke, enggak kita buka ini dulu. Sebentar itu. Sebentar dulu itu. Boleh, Kita buka ini ya. lanjut. Saya buka di dalam Lukas ya. Oke. Di dalam Lukas ya. Oke. Lukas 7. Kita buka waktu Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lukas 7. Nih, kata Yesus ya. Ini perikopnya. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Saya baca dari 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ini omongan Yesus. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Poinnya di 16. Lukas 7:16. Kita dengar, apa kata orang-orang Yahudi kepada Yesus? Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Di sini Allah, bukan Bapa ya. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Di sana dikatakan seorang nabi. Pertanyaan saya, menurut Bang Jonar, orang-orang Yehuda mengatakan Yesus penebus apa seorang nabi? Jadi Yesus itu nabi. Yesus itu guru. Yesus itu anak. Jadi waktu Yesus mengatakan, beritakanlah Injil ke segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Betul tidak? Betul. Nah, waktu Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, pada waktu itu status gelar Yesus sebagai apa? Yesus itu melakukan contoh pengajaran di dunia ini. Contoh gini sedikit agak. Status gelar. Gini bang. Nah, gelarnya guru, Waktu nabi, Yesus mengatakan, rabi. Loh, Bang. Itulah gelarnya. Loh, dengar dulu bang. Waktu saya ke sekolah, Wisnu. waktu saya ke sekolah, murid-muridnya waktu diajar itu mereka mengatakan, iya ibu guru, iya pak guru, nggak ada iya nabi, iya rabi, nggak ada.
murid berarti ada guru yang mengajar. Kata Ini arti benar murid yang kan mana berarti nih? guru lah Yesus itu. Kalau kita itu Guru. murid berarti Yesus itu guru. Nah, bukan Tuhan kan? Itulah gelarnya. Bukan Tuhan, Tuhan kan? itu kita jangan terjebak kata Tuhan, hilangkan kata Tuhan. Karena nanti kita terjebak di situ kebodohan kita selama ini. Jadi Coba arti Tuhan jadi sama- Yesus guru coba arti atau Tuhan sama Ibu Yesus guru atau Tuhan? Coba arti Tuhan sama Ibu apa? Tuhan itu entitas tertinggi sesembahan yang memiliki sifat kemahaan, maha kuasa, maha Disitulah besar. kebodohan Makanya- Ibu. Bahasa aja nggak ngerti. Wih. Oke, sekarang Arti Tuhan, Oke, masa sekarang arti saya Tuhan tanya. sesembahan? Tuhan. Jadi kalau nafsu di Tuhan kan sesembahan tuh nafsu. Lah, itu terserah kamu. Makanya saya tanya sekarang begini. Makanya botol artinya jadi rancu. Sabar, itu, sabar. Kau coba simak baik-baik perkataan saya. Iya, botol toh, ini ya, bisa kau aku jadikan paham. Tuhan. Sabar. Bisa. Botol ini bisa kau jadikan Tuhan. Bisa. Ini untuk meniup ulang tahun si gondrong Bisa. nanti malam. Bisa Apapun kau di jadikan dunia ini Tuhan. bisa dijadikan Tuhan. Bisa. Dengarkan baik-baik. Nah, saya tadi menjawab sesembahan yang memiliki sifat kemahaan, maha besar, maha kuasa. Apakah dia maha Itu besar? kan pengertian itu salah. Kata Oke, Tuhan kita buka itu di bukan KBBI bagaimana? kemahaan. Sekarang saya tanya, kita Jangan buka di KBBI, KBBI makanya gimana? jangan terjebak, kita Loh, hilangkan jadi kata Anda belajar Tuhan. dari mana? Anda belajar dari mana? Kau Jangan sekolah, terjebak kau dari sekolah awal tidak? dari awal kan aku Sekolah sampaikan. tidak? Kau sekolah Makanya kalau tidak? pengajaran toh kita harus pelan gitu, saling menerima pendapat. Ternyata saya diskusi sama betul ya, naik waras yuk. Ternyata memang nggak waras. Dia tidak mau terima KBBI. Kamu tahu KBBI nggak sih, Tok? KBBI itu salah satu dasar landasan yang dipakai Lembaga Alkitab Indonesia untuk menerjemahkan kitab kamu. Kalau tidak ada kamus besar bahasa Indonesia, tidak bisa LAI menerjemahkannya. Paham kau, Jonar? Paham kau enggak? Saya buka di KBBI ya. Jangan kau bilang pakai KBBI itu lucu. Assalamualaikum. Sayang. Tuhan. KBBI. Nih, oke. Sekarang kita buka ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai apa? Sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Makanya saya bilang, ini kok bisa jadikan Tuhan. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah dia memiliki sifat maha besar? Enggak, karena di atas ini masih ada. Apakah dia maha kuasa? Tidak. Makanya terbantahkan botol ini tidak bisa memiliki gelar apa? Tuhan. Sama dengan Yesus. Yesus tidak mungkin Tuhan. Dia maha besar. Enggak. Ada gedung yang lebih besar daripada Yesus? Dia maha kuasa? Enggak. Buktinya dia bisa ditangkap oleh tentara Romawi atas perintah Kaisar. Maha suci? Tidak. Dia lahir dari lubang yang mengeluarkan najis. Perempuan itu mengeluarkan kotoran, haid. Tidak mungkin Tuhan keluar dari lubang itu. Kamu menyalahkan KBBI. Sementara KBBI dipakai sebagai landasan apa? Sebagai landasan agar LAI bisa menerjemahkan kitab kamu. Kitab kamu menggunakan bahasa original Yunani. Kalau tidak menggunakan KBBI, bagaimana dia mau menerjemahkan? Lucu, kau bilang menuruti iman. Ya udah, kau sembah aja, kotoran pun gak masalah sama saya. Kau cium-cium itu kotoran tuh. Tengok orang India tuh. Taiknya sapi aja dicium. Kencingnya sapi aja diminum. Kan betul kan? Itu keimanan. Kencing sapi diminum, tai sapi dimakan. Itu keimanan. Silakan. Sekarang pada waktu dia mati, bisa nggak tai sapi dimakan membangkitkan dia? Nggak bisa kan? Itu Jonar. Mbak Janda, Pingsan kau Jonan, bangun kau Jonan, jangan pingsan. Mbak Janda, Sabar, Panas kau di komalku. Sabar Doni. Mbak Janda. Kenapa, Dek?
Kenapa deh? Bunda Maria janda juga loh. Iya. Bunda Maria janda juga loh. Mbak Janda gini, Mbak Janda. Bunda Maria Udah berumur lihat 12 KBBI. tahun, dinikahi Ya. oleh kakek-kakek umur Iya, 90 iya. tahun, koit si kakek-kakek, Iya, iya. Bunda Maria janda loh. Iya. Bunda Maria Nggak janda. apa-apa, nggak Nggak, apa-apa. pertanyaan saya begini. Nggak apa-apa, Yesus janda, Yesus gini. Tuhan Maha Ya. Kuasa nggak? Ya. Yesus Maha Janda, Kuasa nggak? janda. Nggak, Kalau jawab tadi itu kan saja, satu penganut aja aja KBBI. ini. Kamu- Enggak, satu aja nggak nih usah- jawab. nggak Baru saya akan usah- jawab pertanyaan Janda, kau. sadar, Satu ini Waras. aja jawab. Yesus Janda, Maha janda. Kuasa nggak? Yesus Maha Kuasa nggak? Janda, waras dikit, Yesus waras Maha Kuasa dikit. nggak? Itu aja Janda, satu. Yesus tolong Maha waras Kuasa dikit nggak? ya, waras dikit Janda. Iya, Kau kan Yesus tadi Maha Kuasa nggak? penganut KBBI, Saya Janda. bertanya, Yesus Maha Janda, Kuasa nggak? nggak usah nanya dulu. Jawab Janda. dulu. Kau kan Iya, tadi janda udah ini ngasih akan menjawab. statement. Janda ini akan Janda, menjawab jangan seorang takut, gigolo Janda. yang dimana Tuhannya Jangan seperti takut, itu juga. gimana juga kau udah ditanggalkan suamimu. Iya, saya akan Ya udah, jawab. nggak usah takut. Kau jawab dulu. Santai Yesus Maha aja. Kuasa Kau nggak? kan balik Yesus lagi Maha ke- Kuasa. Oke, saya akan jawab. Kau jawab satu aja. Yesus Maha Kuasa nggak? Itu aja pertanyaan saya. Janda. Yesus Janda. Maha Kuasa nggak? Yesus Maha Kuasa nggak? Jangan Yesus gila, Maha Kuasa jangan nggak? gila, Jangan gila, Janda. Saya tidak gila. Jangan gila, Yesus Janda. Maha Kuasa Jangan nggak? gila, Barakallah jangan saya. gila. Yesus Waras Maha dulu, Kuasa nggak? waras. Kenapa kau Sabar, tidak mau Janda, jawab? sabar. Yesus Maha Kuasa nggak? Jonar, kau aja yang Janda. jawab. Ini anjing Kau tidak kan bisa tadi menjawab. Silakan. mengatakan bahwa kau mengikut KBBI kan Janda? Iya kan Janda? Nah, sekarang jelaskan KBBI. Nggak Jelaskan berani KBBI. kau, Janda. Aduh, pengecut juga. Ya, jelaskan kau. Pantas KBBI. kau ditinggali suamimu Janda. Gondrong tidak mungkin jangan meninggalkan gitu. saya. Jangan gitu. Kita di sini sesama manusia. Kau baik di sini. Jadi kalau itu bilang Yesus Maha Kuasa, aku bilang Maha Kuasa. Nah, apakah kemahakuasaan Yesus bisa membuat ibunya menjadikan ibunya hamil? Gini loh, di luar dari pengetahuan kita tidak bisa menyampaikan hal-hal kosmik. Bukan kosmit. Bukan kosmit. Itu udah Saya udah di bilang luar begini, kemampuan. Nanti coba aku simak. ngarang. Congorku yang Yesus berbunyi. Maha Kuasa. Enggak, pertanyaan saya begini, simpel loh. Yesus Maha Kuasa. Allah saya Maha Kuasa, Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah Gini, saya imanku sabar. Maha Kuasa. Saya nggak berbicara iman. Di sini kau menyembah tai pun itu nggak masalah sama saya. Di sini kita diskusi Janganlah bukan merasakan berdasarkan iman seperti saja. malaikat toh. Merendahlah sedikit, Loh. kita sesama manusia. Begini Kita loh, komunikasi, toh. itu sekarang begini toh. Kamu membicarakan keimanan. Saya sudah katakan, Iya, toh. kau sembah pun kotoran sama seperti orang India, ya. Itu tidak masalah sama saya. Sekarang kita buktikan kekuasaan, kemahakuasaan sesembahan kamu ini bagaimana dengan sesembahan saya. Saya Toh. ngasih tahu. Allah saya aduh, ya Allah ya Robi. Sedikit Sabar dulu Jonar. Apa yang mau aku sedikit? Gantian berbicara Jonar. Biar kita dapat poinnya loh itu. Kalau kita hanya di sini modal congor keimanan, silakan turun. Saya diskusi di sini tidak modal keimanan. Saya sudah bilang, kalau kamu seperti orang India, makan tai sapi, minum kencing sapi, tidak masalah sama saya. Sekarang kita buktikan, apakah sesembahan kamu, Tuhan kamu itu, memiliki sifat kemahaan atau tidak? Makanya saya tanya, Yesus Maha Kuasa? Kau bilang iya. Kau tanya sama saya, Allah Maha Kuasa, Allah Munora. Yes. Apa Maha Kuasa Tuhan kau? Kekuasaan Tuhan saya, ya, menciptakan matahari yang tidak bisa kau pandang selama 5 menit. Kau bisa memandang cahaya matahari setengah menit saja. Tidak bisa kau itu. Ini kemahakuasaan Tuhan saya. Kemahakuasaan Tuhan saya, ketika kau buang angin, kau tidak bisa melihat wujud angin itu. Nah, kemahakuasaan Yesus, ya, apa? Yang kita tahu dia tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, kalau memang dia Maha Kuasa, apakah dia bisa menjadikan ibundanya hamil? Kau tidak mau menjawab. Kemahakuasaan Allah saya bisa menjadikan satu, Siti Sarah yang dimana sudah menopause bisa hamil. Elizabeth, ibunya Yohanes Pembaptis yang dimana dikatakan mandul bisa hamil. Siti Maryam yang dimana di situ dia masih perawan, tidak pernah sentuh laki-laki, dia bisa hamil. Itu akibat apa? Kekuasaan. Nah, apakah kekuasaan Yesus bisa menjadikan ibunya sendiri hamil? Silakan jawab. Itu aja. Silakan Jonar, buka mic-nya, jawab Jonar. Pertanyaan dari Bunda Nora, silakan Jonar. Biar dapat poinnya kita Jonar, silakan. Iya. halo. Ya, kemahakuasaan Aku boleh- Yesus bisa menjadikan ibunya hamil nggak?
Itu kosmik Bu, nggak bisa kita bahas. Tapi kalau Ibu bilang iman saya kasih tahu. Nah, sekarang Jawab kita aja bahas Jonar, ilmu. Jonar, jawab aja dulu pertanyaan Bunda Nora, dijawab saja biar kami pun mau mendengar apa jawaban kamu. Silakan. Gini loh, kalau pertanyaan itu ada yang salah, ada yang benar. Nah, jadi pertanyaan itu makanya ku jawab bahasa bersayap. Kosmik itu tidak bisa kita jelaskan. Itu bahasa bersayap. Oke, ini yang simpel Artinya aja deh, orang yang bisa simpel, yang mengartikan simpel. banyak hal dari Oke, yang ku jawab oke, tadi. yang simpel aja. Yesus Tuhan atau tidak? Gini, kata Tuhan sama itu apa? Beda kita artinya. Yesus sesembahan atau tidak? Yesus sesembahan atau tidak? Sesembahan sama itu artinya apa? Astagfirullah. Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Toh, Jawab aja. Toh. Siapa nama Tuhan kamu? Siapa nama Tuhan saya? Nah, Allah. nah, Allah Subhanahu wa taala. sedikit. Siapa nama Tuhan kamu? Siapa nama Tuhan kamu? Enggak, jawab. Kalau tidak saya turunkan aja. Saya sudah lelah kalau yang Nah, gini. iya, Siapa nama Tuhanku, Tuhan kamu? dengar, ya, Ya. biar ku jawab. Tuhanku Bapa, Tuhanku Yesus, Bukan Yesus. Tuhanku Roh Kudus. Berarti tiga Tuhan. Tiga. Tiga Sebutan Tuhanmu. Tuhan itu tiga. Maha. Oke. Jadi pasti itu Oke, bilang ya, pasti Tuhan bilang tiga dong. cukup. Nah. Sebentar. Pasti gitu. Dari antara Bapa Yesus dengan Roh Kudus, siapa yang paling maha kuasa? Bapa. Yesus tidak. Di antara kan berarti Bapa. Jangan lagi disayapkan. Oke. Jadi Yesus Tuhan yang sifatnya seperti apa? Gini loh, Yesus itu diutus Bapa karena Bapa tidak akan pernah bisa menampakkan diri kepada ciptaannya Oke. kalau Jadi tidak Tuhan melalui mengutus yang Tuhan. Iya, oke. Nah, Tuhan arti Tuhan mengutus itu Tuhan. sama itu nanti jadi cibiran karena itu nggak paham artinya Tidak, di situ sekarang masalahnya. begini. Kita hilangkan kata Yesus Tuhan. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tuhan Nah, Bapa tiga Tuhan kan mengutus gitu Tuhan larinya. Yesus. Karena itu nggak ngerti artinya itu. Tidak, saya tidak lari ke situ. Enggak, kau sudah membenarkan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi Tuhan Bapa mengutus Tuhan Yesus, benar? Iya, Benar kan? benar. Makanya terserah Nah. tertawa lah karena apa? Aku bilang arti Tuhan kalian Ya. tidak ngerti itu. Jadi apakah Tuhan Bapa bisa dilahirkan? Nggak ngerti aku kosmi itu nggak paham aku. Udah bingung gak Bunda? Apakah Tuhan Toh. Yesus bisa dilahirkan? Kita membahas Apakah yang Tuhan Yesus yang bisa ada dilahirkan? datanya toh yang Jawab dulu, yang apakah Tuhan Yesus bisa dilahirkan? Jawab dulu. Tuhan Bisa. Yesus bisa dilahirkan nggak? bisa Jadi lahir menjadi manusia. Tuhan Roh Kudus bisa. Itu roh. Jadi Data Tuhan mana Roh roh bisa dilahirkan? dilahirkan. Tuhan Yesus bisa dilahirkan. Tuhan Bapa Iya, nggak bisa. bisa. Tuhan Bapa nggak bisa. Pertanyaannya nggak ngerti aku menjawabnya itu. Pertanyaan Tuhan Bapa nggak bisa maksudnya. Makanya pertanyaan ada yang benar ada yang salah. Gundul. Tuhan Yesus bisa Terserahlah. dilahirkan. Apakah dia Bisa. berarti hebat? Hebat dia? Hebat maksudnya kami tidak pernah menyombongkan diri toh tentang keimanan. Bukan kau, Tidak ada kata Tuhanmu tidak yang pernah bernama kami Yesus. tidak pernah kami Tuhanmu menyombongkan yang diri bernama kehebatan. Yesus. Kenapa? Coba. Manusia pada awalnya jatuh pada Sebentar. ke dalam dosa karena kesombongan. Itu aja Tuhanmu intinya. yang bernama Yesus. Apa kehebatan dia sehingga dia bisa dilahirkan? Tidak boleh menyombongkan toh. Bukan kau. Pertanyaan itu salah. Tuhanmu. Nggak boleh dijawab. Itu kesombongan. Toh kehebatan itu nggak bisa toh dijawab. Toh. Jadi apa Itulah hebatnya? dulu. Sekarang begini. Apa hebatnya Yesus sehingga dia dijadikan Tuhan? Gini toh, kalau itu bilang apa karyanya menyebabkan kita patuh taat kepada dia, mengikuti dia perintah larangannya karena dia sudah bangkit. Dia telah membuktikan Bangkit dari arti mana? kosmik itu. Bangkit dari Bangkit mana? dari orang mati. Yang bangkit emang cuma dia. Siapa yang udah bangkit di dunia ini toh? Oke, saya baca ya. Saya baca ini. Ya Elia bukan Kau mati, tidak dia baca naik ke Bibelmu. atas. Matius, sebentar. Matius 27. Kau pikir cuma Yesus kamu yang bangkit? Buat malu aja. Bukan Yesus kamu yang bangkit. Masuk Nih, itu saya si baca. Lazarus. Sabar. Bukan. Makanya baca Bibelnya, Itoku. Ternyata kau nggak baca. Oh boleh Oke, boleh saya aku baca belajar ya. lah mau tahu toh. Apa Bu? Sebentar, oke. 25, Bu. Ya, diam dulu. Makanya diam. Saya baca ya. Nih.
Saya baca Matius 27 mulai dari 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. 20. Hei, Ya toh. Yesus sebelum bangkit, orang-orang soleh pada waktu itu sudah pada bangkit semua. Kau pikir Yesus hebat? Aku nggak mau aku menyombongkan diri, mau jawab atau tidak terserah itu. Yang penting ini toh. Ketahuan ini. Ya terserah itu mau merasa paling benar, malaikat itu merasa paling Nggak ada yang merasa Sekali lagi nih, toh. Mulut siapa? Mulut siapa yang mengatakan kalau katanya siapa yang bangkit lagi pada waktu Yesus bangkit? Banyak Saya baca sebelum kebangkitan Yesus sudah ada orang-orang soleh pada waktu itu bangkit. Apa hebatnya Tuhan kamu Yesus? Ayo saya bertanya lagi. Apa hebatnya Yesus sehingga dia dijadikan Tuhan? dia bangkit. Silakan Jonar. Dia bangkit. Matius 27 ayat 53 mengatakan, pada waktu Yesus mati, terjadi gempa bumi dahsyat, kubur-kubur pada terbuka, orang-orang soleh pada waktu itu bangkit semua. Apa hebatnya Yesus? Jonar, silakan ditanggapi Jonar. Apa hebatnya Yesus Jonar? Ya. Silakan jawab Jonar. Kalau aku jawab kan jadi congorku lah nanti yang bunyi ini kan gitu. Enggak jawab aja. Jadi aku jawab aja lah ya. Kita udah nyerah kamu. Itu udah nyerah. Aku bilang aja lagi nih. Nah, aku bilang aja gini toh. Mungkin congorku lah ini, mau diterima atau nggak diterima terserah lah. Tapi ini congorku lah, pengetahuanku lah ini. Jadi toh kalau itu yang kita tanya semenjak Yesus bangkit, yang lain ikut orang-orang soleh tadi bangkit. Jadi congorku lah ini, sepemahamanku lah ini dari ucapan itu tadi. Karena Yesus lah bangkit, terikutlah yang lain-lain yang tadi karena kebangkitan Yesus. Makanya aku salah itu. Kan pasti nggak diterima karena congor. Boleh dari situ lah. Ini congorku. Ini diskusi memakai congor apa pakai data? Iya, aku kan pas Saya kan aku sudah bilang baca aku berani Matius jawab. 27 itu. Saya baca Matius 27 itu dikatakan sebelum Yesus bangkit sudah ada yang bangkit. Jadi apa hebatnya Yesus? Kau bilang mengikuti Yesus? Yesus belum bangkit, orang itu udah bangkit kok. Gimana sih? Atau Yesus belum bangkit itu. Yesus belum bangkit, orang-orang soleh yang di dalam kubur itu sudah pada bangkit. Jadi apa hebatnya? Itu pertanyaan saya. Kau bilang mengikuti Yesus, itu pun kata kau modal congor. Cemana ya, woi? Makanya aku nggak berani jawab model congor. hanya Yesus yang mengikuti, bukan mereka mengikuti Yesus. Jadi Jadi ujungnya gini Yesus dia, yang mengikuti. Boleh aku menjelaskan Iya. pengetahuan Jelaskanlah. Jadi Ini gini, pemahamannya dari mana MP? Itu pemahamannya landasannya dari mana dulu? Dari kitab kah atau Gini dari loh. dirimu sendiri? Dari dirimu sendiri? dari kitab. Kalau aku kitab apa? kalau aku gini, aku teologis itu, Teologis. arti teologis itu mengikut kan gini. Kalau teologi itu kan mengikuti apa keinginan kitab. Apa maunya kitab itu yang kita ikuti. Kita tidak mau di luar dari kemauan dia. Kitab itu. Sekarang jawab. Sekarang jawab. Kenapa? Ya, sekarang dijawab aja. Yang bangkit pada Ya. waktu sebelum Yesus bangkit, orang-orang soleh udah pada bangkit. Jadi apa hebatnya Yesus? Aku nggak mau bilangkan kesombongan toh tentang iman toh. sombong. Terserah itu lah. Kalau aku nggak ngerti tentang menjawab itu, aku abang kalau kan kehebatan jualan baru ini, Bang. jawab. Abang kan jualan.
Itu jualan nih. Iya. Nah, contoh Iya, saya toh. jualan HP nih. Saya jualan HP, otomatis ditanya, Kak, HP mana yang paling bagus? Apakah saya bilang, saya nggak mau sombong ya, saya nggak mau sombong. Bang, kalau kita yang menjadi sales, Bang, kita harus membuktikan kualitas mutu dari barang kita, Bang. Itu kan Jadi kau harus barang benda buktikan. mati. Loh, Benda mati. Jadi kau harus bukti. Ada- jadi begini, Bang. ada ukurannya. Bang, sebentar. Bang, sebentar. Jadi kau harus buktikan, Nora, Tuhan saya lebih hebat daripada Tuhanmu. Makanya saya tanya, Salah, nggak apa boleh. hebatnya Yesus? Nggak boleh. Loh, Itu akan menyinggung perasaan orang. Iman itu hati ke hati loh toh. Nggak bisa iman itu di atas lampaui akal toh. Iman itu di luar akal. Cuma kita mau pengajaran, kita terima pengajaran gitu. hanya bermodal iman Itu aja. kalau mau pengajaran boleh. Iya, ada betul orang loh, sales, ada orang sales tidak mau memperkenalkan mutu kualitas barangnya. Ampun aku. Parah. Kalau benda mati ada ukurannya, ada meterannya gitu. Kalau orang hidup gak ada meterannya, gak ada ukurannya. Ibaratnya dibilang gini, laut tidak terselami, langit tidak tercapai, tidak bisa dicapai kan gitu. Jadi itulah yang hidup itu. Jadi kita nggak sanggup membahas yang hidup. Udah Jonar, Tuh turun baca aja, tappingan. turun aja kau. Iya, aku bukan mau Sebab mendebat. barang palsu, betul. Kalau kau bilang apa hebatnya Yesus, saya ingin tahu sehingga seperti gini loh. Ayo Nora, kembali Oh, gini. lagi kepada Yesus. Yesus hebat. Oh, itu apa mau- hebatnya? Kau mau bilang aku jawab. bangkit. Iya. Tuhan. Bu, Sama seperti begini Bang. Bang, ketika kau memilih istri, pasti kau membandingkan dengan yang lain. Perempuan ini saya rasa lebih cocok jadi pendampingku. Dia lebih hebat dari wanita-wanita lain. Wajar Bang. Yesus kau pilih karena kau jadikan dia Tuhan yang hebat. Makanya saya tanya apa kehebatannya. Kau bilang kau nggak ingin menyombongkan Oh. diri, kan lucu. oh kalau menanya imanku bolehlah. Kalau imanku tidak ada di dunia ini manusia seperti Yesus. Ya apa Dia hebatnya? yang patut di Ya, dunia apa ini yang bisa hebatnya? saya ikutin. Hebatnya Ya apa dia hebatnya? melakukan mujizat di dunia ini. Mujizat apa yang dia lakukan? Dia tidak tercela. Dia Mujizat apa yang dia tidak tercela. lakukan? Mujizat apa yang Mujizat Tuhan dilakukan? Yesus mungkin itu udah tahu lah, tapi mungkin itu Apa? ingin mengetes bolehlah. Jadi Ya, mujizat seperti- Yesus membangkitkan orang mati. Dia pun membangkitkan menyembuhkan orang mati. buta. Dokter mata sekarang banyak. Apa mujizatnya? Tapi itu kan mau nanya kehebatan kan gitu. Aku Iya. kasih tahu. Aku tidak bandingkan yang lain. Kalau kita bandingkan yang lain, nanti kita jadi berantem. Kita akan Bukan menjadi tidak mujizat, lagi satu bukan dia Indonesia. berjalan di atas air itu hebat nggak? Dia berjalan di atas air. Manusia tidak ada seperti Yesus Mas itu. Iya, dia berjalan di atas air lebih hebat berjalan di atas Itulah air yang atau naik membuat pesawat. saya mengimani Nggak, dia. jawab dulu. Itu lebih hebat berjalan di atas air atau naik pesawat atau naik mobil? Itu kemana larinya? Pokoknya aku jawab Yesus. Yesus itu tidak Iya, ada apa yang bisa hebatnya? menyanyi dia di dunia ini tentang Loh, dokter mata udah kelemah-lembutannya, bisa menyembuhkan mata. tentang Sudah bisa dia, menyembuhkan mata itu. Dokter tentang mata. dia yang memaafkan, tentang dia melakukan hal-hal mujizat, tentang niat Mujizat dia apa? datang. Dia bisa membelah lautan kan? Tadi udah aku sampaikan loh toh. Dia bisa membelah lautan. Loh toh, yang ku sampaikan itu loh toh, terima jangan itu tambah yang gak ku Oke, sampaikan. sekarang begini, dia berjalan di atas air hebat apa enggak? Hebat. Dia membangkitkan orang mati hebat apa enggak? Oh, luar biasa. Dia menyembuhkan orang sakit hebat apa enggak? Hebat. Waktu dia ditangkap tentara Romawi, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hebat apa enggak? Disitulah toh kita tidak Dia berjalan di atas Disitulah air. tadi. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang mati. Dia memberi makan 4.000 5.000 orang. Terus dia meredakan badai yang pada waktu mereka berlayar di kapal. Nah, pertanyaan yang simpel. Ketika dia ditangkap tentara Romawi,
dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hebat apa enggak? Ketika dia ditampar, ketika dia diludahin, ketika dia dicambuk, ketika dia ditombak, ketika dia disalib, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hebat apa enggak? Aku jawab ya. Aku jawab. Iblis hebat, mencobai Tuhan Saya Yesus. tidak tanya iblis, saya tanya hebat apa enggak? Pertanyaan iblis lah itu. Kenapa? Janganlah engkau cobai aku, katanya. Jadi keinginan itu Yesus itu hebatlah. Saya bertanya simpel. Niat awal datangnya Tuhan Yesus itu aja itu tidak paham. Sebentar. Yesus berjalan di atas air. Dia hebat, datang hebat. untuk menebus Yesus kita, membangkitkan untuk orang kita mati. loh, Toh. Sabar. Yesus membangkitkan orang mati. Hebat dong. Ya kan? Yesus menyembuhkan orang sakit. Hebat dong. Yesus menenangkan badai. Hebat dong. Ketika Yesus lapar, ternyata buah ara itu tidak berbuah. Dia mengutuk, hebat tidak? Oh hebat, Tuhan kami tukang kutuk Nora. Oke, ketika orang berdagang di depan bait suci, dia memporak-porandakan, dia hebat dong, mampu memporak-porandakan, hebat. Nah ketika dia ditampar, dia dicambuk, dia diludahin, dia ditombak, dia disalibkan, dia tidak bisa ngapa-ngapain, hebat apa enggak? Itu pertanyaan iblis Nora. Saya bertanya wajar. Apa hebatnya? Pingsan dianya. Apa hebatnya? Kau tinggal jawab. Ketika dia ditampar, diludahi, dicambuk, dia hebat tidak? Tinggal jawab. Tadi kau jawab semua hebat. Ketika dia ditampar, dicambuk, diludahi, ditombak, dia masih hebat enggak? Buka mute-nya Jonar. Duh, pingsan terus lu. Tadi kok sekali Udah suaranya. mampus dia itu kan. Halo, Tok. Sonora udah mampus dia. Halo, Tok. Halo. Sorry, aku nggak paham tadi bukan ini. Gini, Ya, Tok. dia hebat Boleh aku apa jawab, enggak? Tok? Tinggal jawab. A hebat, B tidak. Kehebatan Yesus hebat, Yesus, tapi kehebatannya sudah kehebatan Yesus di kayu salib itu dia taat sampai mati. Hebat sampai mati. Wah, mau ngasih makan 4.000 5.000 orang, kau bilang hebat. Berjalan di atas air, kau bilang hebat. Membangkitkan orang mati, Keinginan kau bilang Bapa hebat. di surga Ketika adalah dia ciptanya ditombak, taat, jangan ketika sombong. dia ditombak, sabar. Ketika dia ditombak, siapa yang menombak dia? Manusia. Apa hebatnya? Kau bilang itu hebatnya dia menahan. Apalah ini? Satu contoh ya, Tok. Saya buat satu contoh ya. Kau ini kalau di dalam taekwondo, pencak silat, karate, kau ini udah sabuk hitam, udah yang besar lah, udah guru. Nah, saya berjalan ini di samping kau Jonar, tiba-tiba datanglah nih begal kan, dia mau merampok kita, perampok. Baru saya bilang gini, saya aman. Adalah itu saya. Oh, itu saya sudah sensei nih. Udah hebat, udah guru dia dalam karate. Saya diamkan. Rupanya itu waktu kau diserang sama mereka babak belur kau itu. Babak belur. Baru saya bilang, saya cerita sama orang, "Weh, si Jonar itu hebat loh." Hebat dia. Hebat sampai dia di babak belurin. Jadi apa yang saya banggakan? Apa itu? Kalau ilustrasinya itu bahasa aku nggak bisa jawab. Gini loh, Tok. Sedikit boleh aku jelaskan sedikit, Tok. Aku itu tarik nafas dulu. Soalnya saya udah mau melahirkan Nggak ini, boleh. Tok. Udah mau mengeluarkan saya. Lawak itu ini. Silakan lah. Saya Iya, sabar, Tok. Nah, disitulah Sabar. kita kalau menahan diri akan hasilnya keluar yang baik. Jadi gini, Tok. bibir kau keluar yang baik berjalan. Tok, ibaratnya aku ini, Tok. Ibaratnya kalau diri menahan tai kau kira Tok. keluar yang baik. Kalau menahan tai, Tok. menahan kentut kau aku kira ini keluar yang baik. hula-hula mulu, Tok. Udah ngomong Oke lah, aja Tok. lah.
Tadi itu yang menandiri itu senang aku nengoknya, Bu. Cantik aku teh. Alamak. Tiba-tiba langsung emosi ya, jadi jelek lagi. Udah, ngomonglah aku bilang. Jadi gini dah. Tentang Yesus di kayu salib yang disalibkan oleh tentara Roma. Yesus itu menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Bila Tuhan Yesus melakukan perlawanan, maka Yesus tidak akan bangkit. Tidak terjadilah sekarang yang ada iman ini. Jadi karena kematiannya itulah menjadi ada kebangkitan. Dari kebangkitan itulah Yesus naik ke surga, memberitakan kepada murid-muridnya, jadikanlah seluruh bangsa murid-muridku. Engkaulah para saksiku, katanya. Kalau enggak karena kebangkitan itu mungkin Kristen enggak ada. Jadi memang karena kebangkitan itulah kekristenan itu. Tapi kalau dengan kekuatan Yesus memusnahkan tentara Roma, mungkin Kristen enggak ada. Apa bedanya dengan iblis yang lain? Oke, sekarang apakah Yesus kenal Kristen? Yesus kan nama Kristen itu kan nama Yesus. Pengikut Kristus artinya. Ya, apakah Yesus mengenal pengikut yang beragama Kristen? Jadikanlah murid-muridku. Kami bikinlah kami itu muridnya Yesus, pengikut Kristus. Oke, Itulah sekarang artinya. Oke, apakah Yesus makan babi? Enggak. Tahu makan babi? Iya. Jadi kira-kira kalau Yesus ada di depanmu, kau tawarkan babi, apakah Yesus mau makan babi? Enggak. Lah, ini kau katanya pengikut Kristus, apa yang kau ikuti? Yesus nggak makan babi, kenapa kau gini. makan? Ini toh, yang itu bisa. Jadi gini, kedatangan Yesus, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, aku datang menggenapinya. Artinya penggenapan itu di atas hukum, segala hukum terletak dua hukum tertinggi, yaitu kasihilah Allah Bapa segenap dari segalamu, kasihilah sesamamu manusia segenap hatimu. Itulah hukum di atas segala hukum, itulah penggenapannya. Jadi hukum rutinitas, seperti dibilang bahasanya aturan-aturan gini toh. Kalau kita ikutinya aturan Saya bertanya itu simpel loh, Yesus tidak makan babi bisa tidak? sampai kita kepada Yesus makan Sang babi Pencipta tidak? Waktu itu. sampai dia naik ke atas, Yesus makan babi nggak? Enggak. Nah, yang mengajarkan kalian makan babi itu siapa? Gini, ada bertanya, Paulus. yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu di perjalanan, waktu dia mengajar. Yang mengajarkan Iya, ini yang kalian mau makan dijelaskan. babi siapa? Iya, Saya simpel inilah loh. dasar kami. Siapakah Ini mau yang aku jelaskan. mengajarkan Kristen makan babi? Iya, sabar toh. Inilah mau aku kasih tahu. Dasar kami makanya bisa seperti itu, makan itu. Begini, kan ditanya yang diajari waktu di perjalanan dari mana, ditanya guru, katanya, apakah makanan yang kami makan, yang kami muntahkan, gitulah banyak pertanyaan. Jadi apa kata Tuhan Yesus? Di mana tertulis itu? Apakah Urusan- yang kami makan, kami muntahkan? Di mana tertulis? Aku kan nggak teologis toh, nggak teologi. Jadi kau dapat itu dari mana itu? Jawaban itu. Aku kan dapat pengajaran toh. Kan mengajarkan kau boleh makan babi. Makanya inilah mau ku. Tapi kalau untuk datanya, Oh, mungkin bisa itu udah kasih paham lah. Itu pengetahuan? udah kasih membuat pengetahuan? perbandingan agama. Bisa Jadi kasih kau mungkin udah pengetahuan? pelajari. Oh, muntah saya. Dari tadi loh, pertanyaan saya simpel loh itu. Siapakah yang mengajarkan kalian makan babi? Sementara Yesus tidak makan babi. Paulus yang mengajarkan. 6.000 nggak, Mas kan? 6.000, tambah Ya, sedikit. kak, hati-hati kak, 6.000 aja kak, udah gak usah tambahin. Kalau bisa kasih 10.000, 4.000 sudah kakak kak. Nggak dengar lo toh. Ya, Oke. kasih yo.
Dia kalau Gini. berhitung uang tahu ya, tapi kalau untuk konsep Iya. ketuhanan dia nggak tahu ya. jadi gini loh, gini sedikit toh. Memanglah. Sedikit toh. Jadi gini, yang pemahamanku tentang hal kosmik ini adalah aku percaya ada kehidupan setelah kematian. Jadi apa? syaratnya kehidupan setelah kematian adalah kita harus bagaimana menyerupai contoh-contoh yang diajarkan oleh yang diinginkan oleh sang pencipta. Kita Hanya saya mengarah jawab, siapa yang sampai apa mengajar yang Tito diinginkannya. siapa Apa yang mengajarkan diinginkannya. makan babi sementara Yesus tidak makan babi? Siapa? Nah, jadi kalaupun ada kesalahanku di mana, jadi biarlah pengetahuanku dihukum dengan pengetahuanku, karena pengetahuan itu kita itu dihukum atas dengan pengetahuan kita. 14. Jadi kurang pari lagi. Nah, kita dihukum atas pengetahuan kita loh toh, tentang akhir zaman. Bukan Apa jadi ditanya dengan apa, pengetahuan dijawab. kita lah kita dihukum. Contoh kayak orang di dalam dibilanglah pelosok-pelosok hutan-hutan yang nggak ada pengabaran, nggak ada pengetahuan, dia meninggal, dia dihukum dengan pengetahuannya, dengan hatinya. Roh kita itu dicipta dengan roh Tuhan itu ada pada kita semua. Jadi roh itu yang membimbing kita, pengetahuan dan roh itulah yang dasar kita akan dihukum. Jadi roh itu diciptakan, ada roh itu sudah melekat roh Tuhan itu sama kita, makanya kita hidup. Jadi pengetahuan roh itulah yang dasar kita nanti dihukum. Jadi ilmuku, roh itulah yang menuntun aku, roh dari Tuhan itu yang aku bernapas ini. Kau ngomong aja udah sesak napasku itu. Sudah. Ntar lagi mati saya, jangan lah, anak saya tidak mau jadi piatu. Nah, apa dulu si Yanti pengetahuan bisa pula pengetahuan yang menghukum. Biarlah pengetahuanku yang menghukum aku. Yang menghukum kau tuh Tuhan, bukan pengetahuan. Ya itu jualan aja lah itu ya. Kau kalau duit kau, tapi kalau kekurangan Tuhan kau, kelebihan Tuhan kau nggak tahu apa-apa. Ya, sakit kepalaku jadi ya tuh. Mau mencret aku susah, ya kan? Mau BAB yang buat besar bentuknya itu juga susah itu, karena belum sakit perut kali aku. Yanti, ayo silakan Yanti, selamat pagi, agama apa? Sakit kepalaku, benar. Entah apa-apa. Saya tanya siapa yang mengajarkan makan babi? Ini menurut pengetahuanku. Menurut Bible bola. Tahun gondrong. Mana nih? Kenapa dia turun? Jualan dulu lah kau itu ya, jualan dulu kau itu ya. Nanti ada kurang 2.000, rugilah kau itu. Untung cuma 1.000 ya. Ya Makasih pengkhianat. nasihatnya toh. Ya, di situ aja kau itu dengarkan ya, dengarkan kita diskusi. Pengkhianat. Boleh. Oh, halo. Halo, selamat malam. Siang ini siang. Saya malam, suka-suka aku lah. Tuhan kau aja suka-sukamu. Ya, kok jadi kayak ngatur aku? Ya suka-suka aku lah, kan ku bilang. Ya, emang bisa rupanya suka-sukamu. Ya suka-suka aku lah, mau ku banting kau pun juga bisa. Ya, lanjut. Agama apa kau? Nggak perlu kau tahu. Lah, terus kamu di sini ngapain? Mau berak? Busuk naik Mau ludahi mukamu. Mau ludahi mukamu. Coba ludahin, coba. Ayo. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ayo. Udah ini wajah saya. Aduh. Tunjukkan wajahmu. Ayo, kau tunjukkan wajahmu. Ini wajah saya. Tunjukkan wajahmu. Ini mata saya. Tunjukkan matamu. Ini hidung saya. Ayo, tunjukkan. Ayo ludahin. Gila sendiri kau kayak gitu. Aduh, ping. Oten kejang-kejang. Tuhan kamu aja ditampar. Dia diam aja. Mengapa engkau menampar aku? Kenapa pula Tuhan kau kayak gitu? Tuh Yesus ditampar dia. Ketebak. Mengapa engkau menampar aku? Katanya. Cemananya? Katanya ditampar Emang kayak gini ya, pengikutnya ya. Ada gila-gilanya. Loh, yang gila itu ketika kaum keluarganya datang hendak membawa dia karena dia dikatakan sudah tidak waras lagi. Cemananya itu? Jadi kalau Mamat yang membilang menikmati wanita-wanita gimana itu? Loh,
Menikmati wanita wajar, istrinya. Lah kamu nggak pernah menikmati wanita. Kamu menikmati pesundal, pelacur. Wow, pantaslah. Pantaslah. Tapi para pelacur itu ngomong, kami nggak suka sama dia. Kenapa, no? Kenapa? Ini titiknya sekecil ini loh, Nora. Dia tidak suka ada manusia, ada suami menikmati istrinya. Istrinya itu dinikmati, bukan Dengar dulu, Nora. Nora, Apa? jadi yang belum nikah juga dinikmati. Loh, tunjukkan di mana perempuan yang belum dinikahinya. Loh, tunjukkan. Oke, sekarang saya tanya. Waktu Bunda Maria melahirkan, siapa yang bantu Bunda Maria melahirkan? Kok dibantu sih? Ada rupanya tertulis di situ dibantu. Oke, kalau gitu siapa yang menolong Bunda Maria? Nggak perlu tahu kau itu, kan bukan urusan itu. Nggak perlu tahu juga, tahu kalau gitu. Karena begini, di dalam Lukas 2 ternyata Yusuf membawa kabur Bunda Maria, statusnya masih tunangan, bukan istrinya. Bukan istrinya. Nah, ketika Bunda Maria mau melahirkan, pertanyaan saya, siapakah yang membantu Bunda Maria? A. Suaminya, B. Orang lain. Nggak perlu tahu kau, itu bukan ajaranmu. Kalau suaminya yang membantu Bunda Maria melahirkan, pertanyaan saya, apa status dari Yusuf sehingga dia membantu perempuan ini melahirkan? Belum suami istri kok, sudah ditengok bulu kerang. Bahaya nih. Kau pinter ngarang kau ya, Nora ya. No, sekarang pertanyaan Emang kayak saya. gini. Pertanyaan Emang kayak saya, gini semua waktu kuliah. Yusuf membawa Bunda Maria keluar dari Nazaret ke Bethlehem, itu status mereka apa? A. Suami istri, B. Tunangan. Coba tunjukkan dulu, mana apanya? Datanya. Oke, ya. Nih, saya bacakan sama kau. Yang pinter Bukan ngarang di dalam kau. Lukas 2. Lukas 2. Saya jangan kau tipu-tipu, ya. Lukas 2. Nih, kau dengarkan, saya baca baik-baik. Nggak usah, tunjukkan. Udah, dengar. Kau baca baik-baik ya. Nih. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan. Pertanyaan saya, waktu Maria dibawa oleh Yusuf, statusnya apa? Tunangan atau suami istri? Pinter ngarang Ayo, kau itu. Mana apanya? Mana tertulis di yang situ bukan tunangan? suaminya bawa kabur anak orang, bawa kabur anak orang yang Nora, lagi bunting, yang lagi bunting. Nora, di mana Apa di situ itu? tunangan? Jawab. Mata kau tunjukkan besarkan saya penuh. juga. Besarkan saya penuh. Besarkan saya penuh apa? Doni. Besarkan saya penuh deh. Moderator, Bang Kupra besarkan. Ngelek Bunda, di komalku ngelek, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, udah. Dah, nih. Kau baca ya. Kau baca ini. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Tuh. Perkon. Hei, ternyata masih tunangan, udah dibawa kabur anak orang lagi bunting. Hei, namanya apa ini? Aduh, kali ini kerjaan. Pengkhianat bawa kabur anak gadis orang yang lagi hamil keluar kota. Namanya apa? Terus tiba-tiba Maria di situ mau melahirkan. Siapa yang bantu proses pelahirannya ini? Apakah Yusuf? Apakah orang lain? Apakah ada bidan atau apa? Apakah Yusuf yang langsung melihat Pengkhianat bulu kerang dan mengeluarkan anak? Oe. Ayo jawab. Mama cabul pengkhianat. Laki-laki yang membawa anak perempuan orang yang dalam keadaan hamil yang belum menjadi istrinya, ini dikatakan apa?
Gawat saudara-saudara, ternyata masih tunangan saudara-saudara, belum istrinya saudara-saudara. Ini nggak boleh. Jadi yang ada anak gadisnya, kalau masih status bertunangan, jangan membiarkan tunangan laki-lakinya membawa kabur anak putri kalian ya. Tidak boleh, itu akan dikatakan zaineh. Lukas berapa tadi? Lukas 2. Lukas 2, kok baca dari 3 sampai 5. Ya. Oh ini Lukas keterangan 2. kok ini. Iya Lukas 2. Kau baca, kau pikir saya tipu-tipu soal data. Silakan baca Lukas 2. Lukas 2 berapa? Lukas 2. Iya Lukas berapa? Lukas 2 berapa? Lukas 2. Nggak dengar. Lukas 2. Dari 3 sampai 5 baca. Lukas 2. Pengkhianat Tidak percaya kan? Kau kayak si Thomas. Baca. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Amin. Berbahagia, beda Kristen. Ya, tidak akan percaya kalau tidak melihat. Si Thomas lah kau. Makanya si Thomas mengaku. Ayo baca Lukas 2. Lukas 2 mulai dari nomor 3 sampai 5. Itu poinnya. Baca Statusnya keras-keras. Bunda Maria apa? Baca keras-keras. Jangan kau berfirman dalam hati. Mantap. Ayo. Nanti kau baca sampai 6-nya lebih ngeri juga. Karena tiba-tiba Maria mau melahirkan. Di situ status mereka pemimpin. Jadi bisu dia. Jadi bisu dia. Bisu. Baca, jangan berfirman dalam hati. Dia berfirman dalam hati. Ternyata banyak. Di sini kan yang tunangannya kan bukan Maria, Nora. Hah? Apa? Di sini kan tunangannya itu bukan Maria. Jadi siapa tunangannya? Iya sebelumnya kan sudah ada tuh Marianya. Ngapain disebutnya lagi tunangan? Kau baca baik-baik. Yang pergi ke Bethlehem itu Yusuf dengan Maria. Maria siapa ini? Maria Mercedes. Maria Mercedes pakai biaso. La 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 la. Woi, yang pergi ke kota Bethlehem untuk melahirkan yang di mana itu bungkus dengan kain lampin. Ini Maria siapa? Maria Mercedes, Maria Magdalena, Maria si cantik dari Meksiko. Maria mana? Maria Oza. Jangan Maria Ozawa, woi, ngeri kali itu. Mamat. Mau udah menghujat. Maria siapa? Yang ternyata masih tunangan, belum suami istri. Kau udah dibawa kabur. Maria Mercedes tadi diaso, lali lalu. Ayo jawab. Bunda, pelan-pelan Bunda. Nanti ciri-ciri loh. Pingsan anak orang nanti. Ternyata dia menyalahkan Nabi saya menikmati istrinya. Yang mana istrinya itu udah sah. Tapi dia tidak melihat si perawan suci ternyata masih tunangan, belum suami istri, sudah dibawa kabur oleh laki-laki. Oh my God, Tuhanku. Oh, Cuma dia pergi saya. jalan-jalan Bunda. Dia bawa jalan-jalan aja ke mall. Belanja. Ayo Maria mana ini? Jonar, tolong belikan saya dulu bodrek. Jonar, berapa bodrek satu papan deh? Itu berapa bodrek satu papan? Aku jual ikan asin. Iya. Itu jual ikan asin. Kau jual ikan asin, nggak ada bodrek. Kau ikan asin kau jual, pantas lah. Tok, mau dikirim ikan teri Medan, Tok? Kau di daerah mana itu? Di daerah Medan kau? Iya, Ikan Tok. teri yang. Bantu dulu kawanmu itu loh. Takut dia pingsan loh. Ini bertanggung jawab nanti. Jangan kau bantu. Sakit kepala aku nanti, Pak.
Ngadapi kalian nggak bisa. Kau salah apa kan? Nanti kau menurut congor itu, nanti kau menurut congor, susah kita itu, susah. Ya silakan pengkhianat. Jadi Laki-laki ku yang tanya dulu ke membawa, Nora. laki-laki yang membawa Ku tanya dulu anak ke Nora. perempuan orang, Kasih dulu ngomong yang lagi Nora. hamil. Jawab dulu, jawab dulu, jawab. Ini apa disebut? Disebut apa? Loh, kau belum jawab, disebut apa? Tadi kan kau ngomong. Iya, yang menikmati perempuan-perempuan lah. Perempuan itu adalah istri-istrinya. Nggak masalah. Nah, pertanyaannya, perempuan yang Kalau belum kalau menjadi itu sampai lah istrinya, ilmu, sampai belum Perem- sampai. belum belum nyampe ilmu bagian. Tapi waktu kau mau menghujat, nyampe ilmumu ya. Waktu mau menghujat, nyampe ilmumu ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tuhan. Aku dulu bertanya ini Nora. Sebentar, Bunda. Aku pengen Ya. nanya, ketika itu Yusuf membawa lari anak orang dalam posisi hamil, ya kan? Bidannya siapa, Bunda? Tadi kan itu dibilang ada tertulis, ya udah nggak masalah. Cuman masalahnya perempuan yang dibawa oleh laki-laki yang bukan suaminya itu disebut apa? Itu bang, harus jelas dong. Kalau saya dibawa kabur oleh gondrong yang saya sudah ijab kabul, berarti saya istrinya, salah. Tapi saya belum ada ijab kabul, belum ada Nanti aku pelajari Nora. Sekarang aku dulu bertanya ini Nora. Enggak, itu kau jelaskan dulu. Kamu tadi mengatakan itu tidak tertulis. Sudah kau baca tertulis tidak? Kan sudah aku bilang, aku belum sampai ke situ. Enggak. Tadi kau akui dulu, tertulis tidak? Jangan kau bilang Bunda Nora ngadi-ngadi. Gak usah panjang lebar mulutmu. Aku Enggak, mau ngomong jelas. sama Nora. Akui dulu. Jadi kalau nggak mau aku kenapa? Sudah Dia mau bacanya, dia nggak mau bacanya. Saya lanjut Ngapain sarapan kau? dulu, saya belum sarapan. Sarapan kita yang. Ngapain kau kalau nggak mau aku? Buat ya sebentar, aku mau buat lakiku sarapan dulu. Apa saya aku standby dulu aja di sini, bertanya Bang ini Doni? Nora. Bang Doni, saya standby Bang Doni. Apa Bang? Belum dulu pemasak toh. Saya buatkan dulu sarapan lakiku mau sama sarapan. Iya bunda. Kabur. Orang mau tanya kabur. Kok nggak baca mau sarapan? Makan Saya aku mau sarapan makan. dulu. Saya buat Ya, dulu, udah luap. woi. Jadi cuman kalian aja yang bisa bertanya ini. Kita bertanya lah, Bang Kuprek itu kan ada loh itu. Kenapa? Gak usah itu om panggil aku, nggak itu om aku. Sama-sama orang Batak Bukan orang Batak, kalian. anggap kau. Kok bukan orang Batak? Cuman nanya kau itu. Aku ngomong sama Nora, gak usah nyaut kau situ. Oh nggak mau dipanggil Bukan. itu, oke lah, anjing. Ya, Itu tuh sama sama-sama Bang Kuprek, anjing. Nah udah, anjing, udah tuh sama Bang Kuprek anjing. Dah. Sama anjing. Ini nyaut aja kerjanya ini. Enggak, kamu akui enggak? Aku nggak ngomong samamu. Terus ngomong sama siapa? Ngomong Aku sendiri. nggak ngomong samamu. Dia So ngomong sendiri. bisa sama Nora. Nora lagi buat sarapan buat suami Ya yang udah nggak gondrong. urusanmu. Terus kamu ngomong sama siapa? Ngomong sendiri. Ya udah kutungguin. Apa urusan samamu? Waduh. Berat dia mau mengakui di situ, berat itu Abang Kopra, makanya nggak berani dia. Kenapa sih kok susah amat mengakui gitu loh? Mengakui dulu baru diskusi yang lain gitu loh. Gak usah perlu. Gak Cemburu perlu ya, aku itu. anjing, kau cemburu ya, anjing. Harus saya yang Iya, ngomong anjing. kamu. Ya Cemburu ya, anjing. anjing. Coba dulu sekarang dulu balik bertanya. Anjing. Mana kau anjing? Woi, udah. Ay, kenapa sih kamu kasar Kalian debat agama tapi ribut. Ini Nora bisa kasar nggak kamu? Apa? Aku yang kasar. Ini Tadi. Ya udah. Udahlah. Oh ya udah anjing, seperti Yesus mengatakan, tidak ya udah, patut mengambil anjing. roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Toh bikin sarapan lah itu toh. lucu memang orang kalian ya. Sebentar. Tiba Holong. semuanya Dengar dulu. Holong. Dalam Bible Matius 15:26, di situ siapa yang dikatakan anjing? siapa? Dalam Matius 15:26, di situ siapa yang dikatakan anjing oleh Yesus? Sejak kapan ada
kata-kata kayak gitu. Kau pintar ngarang maksudnya. Waduh, ketahuan kali kau ke gereja cuma Bible dalam ketek nggak pernah kau baca. Oh, udah nggak usah panjang lebar kau, nggak usah. Ya sama udah aku. kau buka data Matius 15:26. Di situ menurut Yesus anjing itu siapa? Nggak usah urusanku sama kamu. Yesus Kamu dia. pernah mengatakan orang itu anjing. Emang kau kalian itu ketawa? pintar ngarang kalian itu. Oke, coba kau baca datanya. Kenapa kau bilang aku ngadi-ngadi? Matius 15:26. Siapa di Sudahlah, situ? kalian itu sudah tercap kalian itu pintar ngarang. Kok pinter ngarang, aku bawa data lo Bible-mu itu. Kenapa takut kau baca? Kenapa alergi itu Bible-mu? Ngapain kau ikut baca? Goblok. Aku justru pinter, makanya aku tahu Memang datanya. kamu itu. Di Apa dalam itulah Matius yang bukan 15:26. urusan baca. Dengar dulu. Matius 15:26 di situ Yesus pernah berkata kepada orang nama anjing. Menurutmu siapa anjing di situ? Jawab. Anjing aja. Aduh. Siapa yo? Ini itu. Jujur. Manusia terburuk ini tuh. Holong. Jujur kau holong. Jujur apanya? Siapa yang dikatakan anjing dalam Matius 15:26? Nggak ada. Mau kau bilang apapun itu nggak masuk akalku, itu nggak masuk apa. Oke. Kamu bilang tadi Sampai kamu, goyang itu. Oke, kamu bilang tadi aku manusia terkutuk. Menurut Galatia 3 nomor 13, siapa yang terkutuk? Kalian itu pintar Kok ngarang. ketawa? Oke, aku baca datanya. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalian kalau mau apa yang siapa yang setara kayak gitu, jangan kalian. Kok setara Sini-sini itu berkokoa. data Bible-mu Longor? Kenapa kau menghujat pintar ketika datamu diberikan kau mengelak? Iya, coba dulu yang setara gitu nah. Setara apa itu data Debatnya kalian itu Bible-mu? setara. Kok nggak setara itu? Jadi itu data itu salah. Enggak kan, kau suruh kalian kan ini debat yang setara sama-sama yang. Kamu tadi bisa Bang baca debat. data. Oke, sekarang kau yang baca. Sekarang nanti kutunggu siapa kami ini. Kutunggu kamu di room siapa ya. Nggak usah kemana-mana, sini aja kitanya, nggak ada yang keroyokan, kita berdua aja kok. Aku kurang kalau bikin kecil. Makanya kau jangan kau menghujat. Orang. Kamu naik ke koma saya nih modal apa nih? Modal nekat atau kayak mana kita? Aku yang berusaha sama si Nora. Oh, kita dua. Kasih data. Aku kasih data saja. Contoh di dalam Bible ya, itu dikatakan seperti ini nih, data saya kasih. Kalau aku berdebat kayak gini kurang ngerti. Enggak apa-apa, makanya biar Menghujat pintarnya host. gitu. Menghujat pintarnya dia. Iya, Ini, kalian pun begini. kalau memang apa pintar yang setara itu maksudku. Nampak nggak nih? Saran saya sedikit, kau baca Bible itu baik-baik, jangan imani Nggak perlu aja kau ajari Yesus aku itu ya, bukan urusan manusia. itu. Bukan Habis urusanmu. data ku tolak, gimana sih kamu? Data lo ku Bukan tolak. urusanmu. Pokoknya Oke, imani coba kau aja. baca, kau baca. Kau baca yang ditampilkan host. Bang Patius, nampak nggak yang ku tampilkan? Coba besarin hostnya jadi kecil itu. Kau malah ngelek, kawan-kawan tap layar dulu, posting ulang. Udah banyak ini, udah banyak tentara Romawi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung pada kayu salib terkutuk ini siapa? Holong. Itu udah lu bilang, aku belum nyampe ke situ ilmunya. Ini tertulis. Kalian pun yang Islam juga banyak yang kurang ngerti ya agamanya. Gak usah ketawa kalian. Kok Jujur ketawa? aja dulu, Holong jujur saja. Teringatnya Yesus Iya, yang tergantung digantung mana, Yesus. tergantung mana. Udah aku bilang aku kurang ngerti. Lebih pandai Bilang lagi si aja Jonas. Yesus. Kenapa Yesus terkutuk? Kutanya dulu Bang Kupra. Diam dulu, kau dari kau tak punya ilmu. Udah sama si Jonar itu berisi. Jonar, yang ditampilkan host ini siapa yang terkutuk? Gini,
Yesus disalibkan itu karena dosa manusia terkutuk. Itulah yang mau di Apa? kita itu terkutuk. Itulah mau yang diselamatkan kita biar jangan terkutuk dari dosa dosa itu. Baik, yang terkutuk siapa? Gini, jangan bermain kata-kata. Enggak, Kita itu tertulis loh. Aku tertulis loh, tidak bermain kata-kata, data itu. Iya. Yesus yang kan gini loh kan, abang tanya tadi, Yesus siapakah yang disalib? Yesus tersalib. Udah. Ya udah, jadi berarti yang terkutuk Ya siapa? udah, pengetahuan kalian lah yang memahami arti dari itu. Jangan ditanya bermain kata-kata untuk dikata-kata untuk menyerang kata-kata. Bukan menyerang kata-kata. Orang begini. ini mau menyerang yang nggak berilmu. Orang. Kalian yang Kan- masuk ke rumah-rumah. Kan tadi ditanya siapakah yang digantung? Yesus. Tertulis ada tadi situ, orang yang disalibkan terkutuk. Ya udah, terserah kalian mau memahami seperti apa. Tapi pemahaman kami ada, mau kami jelaskan, cuma mungkin waktu nggak cukup. Sudah. Baik. Menurutmu siapa yang terkutuk di situ? Jangan ada dibilang menurut. Jadi yang tertulis di situ, oke, menurut Paulus itu kan yang tulis Gatalia itu kan Paulus. Menurut Gatalia yang ditulis Paulus itu siapa yang terkutuk? Siapakah yang disalib? Yesus. Enggak, dengar, oke, ulangi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang terkutuk di situ? Siapa yang disalib? Yesus. Yang terkutuk? Terserah kalian mau mengartikan apa. Itu tertulis, kenapa kau tak mau ngakuinya? Gini loh bang, aku nggak mau bermain kata-kata. Kata-kata itu ada kesalahan, ada kesempurnaan. Jadi kita itu manusia tidak sempurna. Jangan kita serang sesama kita untuk mencari kesalahan. Kita itu kalian bertanya pada yang benar lah. Siapakah yang disalib? Yesus. Ada tertulis seperti itu, terserah kalian mengartikan. Yang terkutuk itu Yesus tertulis. Saya kasih data. Pertanyaan kalian pertanyaan kalian itu yang terjadi lah. Terjadi itu Yesus Emang orang ini pintar ngarang. Kok pintar Begini ya ngomong? Pak, tenang. Saya mau bicara. Di dalam umatnya kering. Tahu mau seberisi, Bunda. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapakah yang megang di tiang salib? Jawaban siapa tadi? Yesus. Baik. Apakah Yesus terkutuk? Gini, kalian kan mau bermain kata-kata. Baik, ini dia tanya. Gini. Iya, benar. Apakah yang terkutuk Benar. itu Yesus? Nih tertulis. Terkutuklah. Ada situ. Terkutuklah. Siapa yang terkutuk? Yesus. Nah, Yesus. Ini Bible kau yang ngomong. Ayat berapa itu? 1 Korintus 12 nomor 3. Terkutuklah. Siapa yang terkutuk? Yesus. Yesus. Lanjut apa lagi di bawahnya? Enggak pertanyaannya. Berarti poinnya gini ya Jonan. Yang menghinakan Yesus itu bukan ajaran Muslim, tetapi Bible kamu sendiri, betul? Yang kutanya sekarang, coba dulu bertanya yang lebih yang tahu. Jangan yang kurang kayak gini kalian tanya. Itu data Ten. Berani Itu nggak data tuh ya? Ten. Itu data. Doni, berani nggak yang lebih tahu bertanya kayak gitu? Kenapa nggak berani? Itu data lu. Datangkanlah pendeta kalian. Coba singgah, jangan cuma di mulut doang. Coba singgah, biar dijelaskan. Kalian pengen tahu. Coba singgah yang Aku pernah tahu. Oke, holong dengar dulu. Dia Aku kayak pernah- gitu, Holong. coba singgah. Holong. Aku pernah nanyakan data itu Gatalia 3 nomor 13 itu kepada pendeta. Pendeta juga mengelak. Sama jawabannya kayaknya. Bang Kupra, kalau ngomong kayak gitu siapa aja boleh ngarang. Sekarang Udah buktikan. pernah aku debat sama Nggak pendeta. usah pernah. Aku pun pernah debat pendeta. apa. Jangankan kau Usah pendeta ngarang. aja kelengor memakai data itu nggak berani dia mengakui bahwa yang Pendetanya terkutuk siapa? adalah Yesus. Coba tunjukkan orangnya sekarang sini. Kalau nggak salah hati Yunus itu hari. Iya, coba singgah nanti ke situ. Kita berdua di situ. Nggak usah kemana-mana, di sini aja. Orang itu pada diam, kita berdua, kita bertiga sama host. Kita mute semua nih ya. Mute itu orang itu. Oke, Nah, coba sudah. sekarang tantang dulu Bang Kupra ini singgah kita. Nggak berdua. usah kemana-mana, kau akui itu dulu. Kau perlu pengakuanku ya? Ya, siapa yang terkutuk?
Jawab tolong. Lanjut. Gua ajak kedua berdua. Hmm. Kalau butuh data biar host bantu ya. Yang butuh data biar host bantu. Silakan. Sekarang kalau kalian mau butuh data, bertanya ke yang orang yang apa, yang lebih Ini punya kita ilmu. mau holong, kutanya samamu yang terkutuk di situ siapa? Aku belum berilmu, belum nyampe ke Oke, situ. tadi host sudah menunjukkan Ya, yang belajar terkutuk. lagi ya itu. Ya, saya pelajari dulu bilang. Iya, anjing, Aku iya, yang tadi, anjing. saya pelajari dulu itu. Iya, Jangan lagi. Inilah temanmu ini. Jatuh nih lo mulutnya nih. Saya pelajari dulu ya itu. Bilang sama Iya, Kang Kupra anjing. begitu. Iya, anjing. Akui. Udah nggak usah pakai bahasa itu kau. Loh, dia duluan kok bahasa kayak gitu. Tadi Bunda Nora, Anjing, bilang dong anjing. Itu Bilang gimana dong itu? anjing. Gimana itu? oke. Host tampilkan Gimana itu? Matius 15:26. Host. Enggak, coba